Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim semuanya, bagaimana kabarnya? Bersama saya Rudi Hartanto di Arroy FM 105.6 MHz dipancarkan dari Jalan Perintis Kemerdekaan RT 01 RW 5 Cimenteng Sukamulya, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Di hari Jumat 26 Maret 2010 atau bertepatan dengan 11 Rabiul Tsani 1931 Hijriah. Ya, mitra muslim semuanya, di 30 menit ke depan saya sudah ditemani seorang ustadz yang sekarang ini sudah duduk di samping saya, yang sedang menyelesaikan skripsinya yang berjudul Islam Liberal beserta bantahannya di Ar-Royah University. Ya, langsung saja saat ini kita duduk dengan Ustadz Zakaria. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustadz? Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz sudah datang di studio kami untuk berbincang-bincang di dalam acara Ar-Royah Berbicara. Ya, mitra muslim semuanya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang urgensi bahasa Arab di kehidupan kita umat Islam. Ya, oleh karena itulah saya menghadirkan Ustadz Zakaria yang saat ini masih melanjutkan studinya di Ar-Royah, dan insyaallah 3 bulan lagi beliau sudah akan menyelesaikan studinya di Ar-Royah University. Karena kita tahu juga bahwasanya di Ma'had Ali Ar-Royah adalah Ma'had Ali yang menyiapkan kader-kader dakwah yang siap untuk terjun ke masyarakat dan juga sebagai pendidik bahasa Arab yang sangat luar biasa. Mitra muslim semuanya yang ingin bergabung bersama kami bisa berkirim SMS ke nomor 081548520435. Ya, saya ulangi sekali lagi, 081548520435, atau bisa juga langsung via telepon di 321568. Ya, saya ulangi 321568. Ya, mitra muslim semuanya, langsung saja saat ini kita beri kesempatan untuk Ustadz Zakaria menyampaikan materi-materi yang sudah kita siapkan, yaitu urgensi bahasa Arab di dalam kehidupan kita umat Islam. Ya, langsung saja Ustadz. Ya, terima kasih kepada saudara Rudi ya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan-pesannya yang mungkin dapat bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya di tanah Nusantara ini. Ya, saya mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab sebagai pembawa risalah yang terakhir ini ya. Ya, terutama sebagai bahasa agama Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu bahasa Arab sebagai pembawa risalah terakhir dalam ayat Al-Qur'annya. Di antaranya Allah berfirman, wa hada lisanun arabiyyun mubin, ya, yaitu terdapat di surat An-Nahl ayat 103, dan juga di surat Yusuf ayat 2 juga dapat dibaca, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan umat Islam sendiri sejak zaman dahulu telah memakai dan memelihara bahasa Arab. Bahkan mereka lakukan itu bukan sebagai pembawa risalah terakhir semata, melainkan untuk meningkatkan budaya di kalangan umat Islam juga. Seperti misalkan para ulama, tokoh-tokoh besar di kalangan muslim ya, seperti dalam ilmu kedokteran. Oh, ada juga ya, kedokteran Ibnu Sina. Oh ya, Ibnu Sina kita sudah sering mendengar sekali. Itu sangat masyhur sekali di kalangan umat muslim, bahkan di kalangan umat kafir juga. Terus dalam ilmu perbintangan juga kita mendapatkan ulama besar, yaitu Nasiruddin At-Tusi dan Al-Biruni. Oh, dia ada juga Ustaz ya, sangat mahir sekali di bagian ilmu perbintangan juga. Terus juga ada juga dalam ilmu geografi, yaitu seorang ulama yang telah berkeliling dunia. Itu sangat itu populer sekali, yang itu namanya itu Ibnu Battuta ya. Oh iya Ustaz, saya tahu. Oke. Oleh karena itu bahasa Arab di saat itu sangat berkembang dan dipelajari umat Islam dan orang-orang non-Islam pula. Nah, sehingga orang-orang non-Islam juga mereka sangat takjub dengan bahasa ini. Nah, dan begitu juga pada masa sekarang ini banyak orang Arab dan kaum muslimin yang telah mementingkan belajar bahasa Arab
dan mengajarkan bahasa Arab itu dengan sebab-sebab sebagai berikut. Ini jadi ada sebab-sebabnya itu untuk mereka menyebarkan bahasa Arab ini. Itu sangat penting sekali. Pertama, bahasa Arab ini adalah sebagian dari agama. Oh, bagian dari agama. Ya, karena semua rujukan hukum-hukum Islam berada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah tidak dapat dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka dari itu Ibnu Taimiyah berkata, "Mala yatimul wajibu illa bihi," bahwa wajib. Itu usul atau kaidah fikih Ustaz ya. Nah, itu udah sebuah kaidah yang sangat populer di kalangan ulama Islam. Oh, gitu. Dari ulama salaf ya. Yaitu artinya itu sesuatu perbuatan yang wajib bila tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara lain, maka perkara itu juga hukumnya wajib. Oh, berarti mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib, ya, Ustaz? Tentu Setiap saja muslim atau wajib. fardu kifayah, Ustaz? Bahkan setiap muslim harus bisa mempelajari bahasa Arab walaupun sedikit, misalkan doa-doa dalam sholat misalkan. Oh iya, Ustaz. Ya, misalkan kan nggak mungkin kalau mendoa dengan bahasa Indonesia nggak ya, tahu apa-apa, ya gimana mau itu nggak apa kalau misalkan nggak ngerti apa yang diucapkan. Oh iya. Itu berarti seluruh muslim itu berarti harus mempelajari bahasa Arab. Ini. Oh iya, Ustaz. Ya, untuk memahami. Berarti bahasa Arab sangat penting bagi kehidupan kita umat Islam. Iya, sangat sekali. Terus ada tadi yang disebutkan ada sebab-sebab yang lain, Ustaz, selain bahasa Arab adalah dari agama. Ya, mungkin juga dengan mengetahui dan mempelajari bahasa Arab juga kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus pada syubhat. Oh, syubhat. Syubhat itu apa, Ustaz? Syubhat itu sesuatu yang dapat merusak keyakinan kita. Oh iya. Misalkan biasanya kalau misalkan kita memahami sebuah hadis itu, nah kalau kita tidak menguasai bahasa Arab secara penuh, maka bisa-bisa kita memahaminya yang salah gitu. Sehingga kita mengartikan hadis tidak sesuai, sehingga ya menjadi sesat gitu, tidak tepat pada makna yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Berarti kalau kita ingin menerjemahkan Quran atau hadis itu berarti kita harus paham dulu bahasa Arab. Ya, iyalah bahasa ya. Terus yang ketiganya itu tadi, memahami dan mempelajari bahasa Arab adalah salah satu sebab terbukanya jalan kemudahan. Terus yang keempat, dalam bahasa Arab tersebut makna yang terkandung dalam bahasa Arab bisa jadi sebab kemuliaan agama Islam dan kaum muslimin. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i berkata, bahasa suatu kaum itu tidak akan hancur kecuali rakyat itu yang lemah. Maka orang-orang orientalis mewajibkan pada penganutnya untuk memakai bahasanya. Nah, itu dia rencana-rencana orang-orang musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Salah satunya yaitu menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab tersebut. Makanya ketika umat muslim jauh dari bahasa Arab, buktinya ya umat Islam sekarang lemah gitu, tertinggal, Ustaz ya. Tertinggal. Makanya sekarang juga, Ustaz, banyak didirikan kursus-kursus bahasa Inggris. Itu berarti mungkin tujuannya juga untuk melemahkan bahasa Arab ya, Ustaz? Ya, tentu saja itu salah satunya. Ya, terus yang selanjutnya ya, bahasa Arab juga merupakan salah satu cara yang paling kuat untuk mempersatukan umat Islam. Karena dengan bahasa itu kita dapat membaca dan memahami kitab suci Al-Quran, yang mana itu adalah sebagai pedoman hidup umat Islam semuanya. Oh iya, begitu Ustaz. Jadi mitra muslim semuanya, bahasa Arab itu adalah sebuah bahasa yang sangat penting sekali untuk kita umat Islam mempelajarinya. Dan kata Ustaz Zakaria tadi, hukumnya wajib bagi setiap muslim mempelajari bahasa Arab tersebut, karena dengan bahasa Arab itu kita tahu, paham Al-Quran dan hadis, serta juga banyak sekali manfaat-manfaat yang telah disebutkan oleh Ustaz Zakaria. Bagi mitra muslim semuanya, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita tentang urgensi bahasa Arab dengan Ustaz Zakaria di studio, kita ikuti dulu pesan-pesan komersial berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel Ar-Royah FM.
ngomong-ngomong, pada lapar gak nih? Ya iyalah, ini kan udah waktunya makan siang, lapar nih. Enaknya di mana ya? Gimana kalau rumah makan Padang aja? Ayam goreng Solo aja. Mendingan rumah makan Saung Kuring itu tuh yang enak-enak itu makanannya. Tapi harganya terjangkau nggak? Kalau mau yang harganya terjangkau, nggak ada yang lain kecuali lesehan gorengannya Om Baba. Cukup dengan 500 rupiah, kita udah bisa mencicipi menu yang ada. Yang bener, hari gini 500 rupiah? Iya dong, Baba gitu loh. Iya, lesehan gorengannya Om Baba, lesehan paling bergengsi. Cukup dengan uang 500 rupiah, Anda bisa menikmati berbagai menu yang tersedia di lesehan gorengannya Om Baba. Lesehan gorengannya Om Baba menyediakan bala-bala, gehu, karoket, pisang molen, donat, dan berbagai menu lainnya. Lesehan gorengannya Om Baba bertempat di pojok asrama Putra Aroya, 8 km dari Cibadak arah Pelabuhan Ratu, Jalan Perintis Kemerdekaan RT 1 RW 5, Kampung Cimenteng, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Lesehan gorengannya Om Baba juga menerima pesanan bakso dan mie ayam. Untuk pesanan bisa Anda hubungi nomor 0813 9469 5909, 0813 9469 5909. Lesehan gorengannya Om Baba, lesehan paling bergengsi di Sukabumi. Ya, mitra muslim semuanya, masih bersama saya Rudi Hartanto, ditemani Ustadz Zakaria di studio kita, yang saat ini kita sedang membicarakan urgensi bahasa Arab untuk kehidupan umat Islam semuanya. Bagi mitra muslim semuanya, saat ini kita membuka layanan telepon tanya jawab. Yang ingin menanyakan ke Ustadz Zakaria bisa via telepon di 321568. Ya, saya ulangi sekali lagi, di 321568. Bagi mitra muslim semuanya yang ingin berkirim-kirim salam atau menginginkan sebuah nasyid request, juga langsung kita putarkan insyaallah setelah jawaban dari Ustadz Zakaria. Ya, kita tunggu satu penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saudara siapa saya berbicara? Dengan saudara Ihsan Saiful Huda. Oh, saudara Ihsan. Sekarang posisinya di mana saudara Ihsan? Kebetulan sekarang ada di Cibadak, dan kebetulan juga saya mendengarkan dari Aroya FM ini, dan kebetulan materinya sangat menarik sekali ya tentang urgensi bahasa Arab. Sekarang ini kita bersama Ustadz Zakaria yang saat ini masih studi di Aroya University. Mungkin langsung saja saudara Ihsan pertanyaannya ke beliau, Ustadz Zakaria. Assalamualaikum Ustadz Zakaria. Waalaikumsalam. Kebetulan saya mempunyai adik laki-laki yang insya Allah pada tahun ini keluar dari tingkat aliyah, yang saya sebagai kakaknya merasa bingung kan ketika saya ingin adik saya ini belajar bahasa Arab yang betul-betul dengan prakteknya. Mungkin Ustadz Zakaria punya kenalan atau punya pesantren yang mengajarkan bahasa Arab dengan materi-materi yang bagus gitu, dengan secara prakteknya bagus. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terus kemudian untuk request nasyidnya, mungkin request nasyidnya saya versi Turab aja. Mungkin kita carikan untuk versi Turab. Mungkin kalau nggak ada, kita carikan yang lain dari Aroya Voice ya. Yang penting dari Aroya Voice. Oh iya, terima kasih. Ya, begitu saja. Syukran jazakumullah saudara Ihsan. Ya, itu tadi pertanyaan dari saudara Ihsan Ustadz Zakaria. Dia menanyakan ada sekolah yang bagus nggak untuk belajar bahasa Arab ini, Ustaz? Oh, kalau ditanya dalam masalah sekolah yang paling bagus itu yang bagaimana ya? Kalau itu biasanya ya tergantung orangnya yang mendapatkan sekolah itu. Tapi kalau menurut saya sendiri yang sebenarnya ma'had dan sekolah untuk khusus belajar bahasa Arab itu banyak sekali di Indonesia ya. Tetapi yang saya perhatikan di zaman sekarang ini, ternyata saya mendapatkan sebuah pesantren yang sangat menarik dan belum saya dapatkan di Indonesia ini. Oh, itu berarti luar biasa sekali ya. Itu yang di Sukabumi itu, yang namanya itu Ma'had Ar-Royah, Ma'had Ali Ar-Royah. Di situ dipelajari bahasa Arab. Itu untuk tingkatan
dengan level sanawiyah atau level universitas? Ustaz? Itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain itu level universitas. Oh, level Itu apa keistimewaan? Keistimewaan ya. Iya. Berapa tahun itu pendidikan di Ar-Royah itu? Sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Iya, bahkan kalau misalkan 1 tahun atau 2 tahun kita udah bisa bahasa Arab di sana. Oh iya. Iya, karena di sana tidak memakai bahasa Indonesia. Jadi seluruh santri dari malam, siang, sore, pagi itu harus memakai bahasa Arab. Oh iya begitu. Dan juga para pengajar, para tenaga pengajar itu sangat ahli sekali di bidangnya. Oh dalam berarti bahasa Arab. kalau mahasiswa yang berada di kampus itu juga nggak boleh untuk berbahasa di Indonesia? Ustaz? Oh iya, nggak boleh. Oh luar biasa, subhanallah. Jadi saudara mitra muslim semuanya, jadi kalau anda ingin mengirimkan adik-adik atau saudara-saudara anda yang ingin sekali belajar bahasa Arab, Ustaz Zakaria memberikan solusi yang paling bagus, yaitu di Mahat Ali Ar-Royah Sukabumi ya Ustaz ya. Iya. Oke, begitu mitra muslim semuanya yang masih bersama saya Rudi Haradata di dalam acara Ar-Royah Berbicara. Terus kemudian yang ingin mengirimkan SMS juga bisa via telepon atau via HP di 081548520435. Ya, saya ulangi sekali lagi, 081548520435. Ya, saat ini mungkin kita langsung saja karena tadi saudara Ihsan Saiful Huda meminta request ataupun nasyid dari tim Ar-Royah Voice. Langsung saja kita putar dari nasyid Ar-Royah Voice. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Rudi Hartanto di 105.6 MHz. Sirna bi'aunillah minhajuna taqwa. Sirna bi'aunillah minhajuna taqwa. Ma khaba man yabghi dawmar ridha maula. Ma khaba man yabghi dawmar ridha maula. فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله ما يرجو مولاه في مسعى. فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله ما يرجو مولاه في مسعى. يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. فالنور أجمعه في تلكم المشكاة. والحب فواح كالمسك ما أذكى. فالنور أجمعه في تلكم المشكاة. والحب فواح كالمسك ما أذكى. نهديه إخوتنا أحبابنا في الله أحبابنا في الله. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. من أنفسهم تهفو شوقا إلى لقيا. الله يتوبا ونعيمها الله. من أنفسهم تهفو شوقا إلى لقيا. الله يتوبا ونعيمها الله وزيادة فيها. من ربنا مرعى
صرخان لله والشوطان لله والشوطان لله والشوطان سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه 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 دوم الرضا مولاه. Kembali bersama saya Rudi Hartanto dan Ustadz Zakaria di dalam acara Ar-Royah berbicara dengan tema urgensi bahasa Arab. Ya. Bagi mitra muslim semuanya, kembali saya ingatkan yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Ustadz Zakaria bisa Anda kirimkan ke 081548520435. Ya, saya ulangi sekali lagi. 081548520435. Ya. Nampaknya ini ada SMS yang masuk, Ustadz. SMS dari Akhi Muaddiul Haq yang ada di Pelabuhan Ratu. Dia menanyakan bagaimana cara cepat untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, itu pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Ustadz Zakaria. Ya, kalau mengenai bahasa Arab ya, itu yang dibutuhkan adalah lingkungan. Itu yang paling gitu. Alat yang paling gitu agar kita dapat berbicara bahasa Arab secara cepat itu pertama lingkungan bahasa Arab. Jadi lingkungan faktor utama. Faktor utamanya itu lingkungan. Kita harus membuat lingkungan bahasa Arab supaya kita bisa mempraktekannya sehari-hari, maka itu dapat membantu kita. Terus ditambah lagi harus dapat menghafal kosakata bahasa Arab. Iya, kosakata bahasa Arab juga harus ada pembimbing tentu saja. Iya, pembimbing. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah lingkungan. Ya. Jadi kalau belajar dengan otodidak kira-kira bisa nggak, Ustaz? Ya bisa juga ya. Jadi harus ada ya nanti bisa kita bicarakan kembali. Ya, mungkin itu ya Ustaz, jawaban dari Ustadz Zakaria untuk pertanyaan dari Muaddiul Haq yang ada di Pelabuhan Ratu. Mitra muslim semuanya, sudah terasa mungkin waktu tersisa 5 menit lagi Ustaz. Sebagai penutup mungkin dari Ustadz Zakaria bisa menyampaikan kalimat akhirnya ataupun pesan-pesan buat kita semuanya yang ada di wilayah Cibadak dan sekitarnya. Silahkan. Ya, kalau untuk pesan-pesannya aja bagi semua umat muslim ya, saya menghimbau kepada para masyarakat muslim agar senantiasa menjaga bahasa Arab, yaitu dengan mempelajarinya ini demi agama ini. Ini adalah bagian dari agama kita, maka sepatutnya kita harus turut menjaga agama ini dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, itu aja yang dari saya. Ya, terima kasih Ustadz, jazakumullah khair. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Zakaria yang atas kesediaannya bisa hadir di studio kami. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, mitra muslim semuanya, bersama saya Rudi Hartanto di dalam acara Ar-Royah berbicara. Bisa Anda dengarkan terus acara ini di gelombang dan waktu yang sama. Akhir kata saya dan Ustadz Zaki mengundurkan diri dari media dengar Anda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kru Aroyah FM menanggung jawab Agus Perwanto, pengarah suara Ferry Setiawan, penyiar utama Rudi Hartanto, narasumber Zakaria, penulis naskah Ihsan Saiful Huda. Acara ini disponsori oleh Warung Lesehan Baba, Aroyah Voice, Buletin Itkon, dan Muad Seluler. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء
عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا